Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai warahmatullahi wabarakatuh. sahabat sehat dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat luar biasa. Bersama saya Jihan Wijayanti STRKEP. Hari ini kita akan melaksanakan podcast di Cangkruan Sahabat Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Cangkruan Sahabat Sehat selalu mengajak masyarakat tetap semangat, tetap sehat setiap saat. Tak terasa ya, bulan Ramadan ini akan segera berlalu dan hari-hari yang ditunggu akan segera tiba, yaitu Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang kesiapsiagaan arus mudik dan hari libur di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk itu kami undang narasumber kita, Ibu Retnowati Hadirini SKM. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Yuk kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Retno. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya baiklah. Boleh dong Bu Retno berkenan untuk menyapa dulu sahabat sehat dimanapun berada. Selamat pagi sahabat sehat, semangat pagi, semangat beribadah di bulan suci. Sehat selalu, sahabat sehat Kabupaten Magetan. Bu Retno, sebentar lagi kan Lebaran ya, seperti kita ketahui bersama kalau Lebaran pastinya identik dengan kegiatan mudik. Nah, luar biasa sekali ya, kegiatan mudik hari ini pasti akan ramai sekali. Nah, bagaimana kesiapan Dinas Kesehatan dalam menghadapi arus mudik dan libur hari raya di Idul Fitri kali ini, Bu Retno? Terima kasih Bu Jihan. Jadi gini sahabat sehat, mudik kita hari ini, libur kita lumayan panjang. Jadi Dinas Kesehatan berintegrasi ya, berkolaborasi dengan sektor lain. Kita ada pos pengamanan di 5 pos, menyiapkan ikut bergabung dengan sektoral yang lain, dan juga pos pelayanan di pos Mospati. Untuk pos pengamanannya dari kesehatan gabung di pos PAM Cemoro Sewu, pos PAM Sarangan, pos PAM Refugia, pos PAM Alun-Alun, dan pos PAM Barat. Untuk pos pelayanannya di pos Mospati. Dan sahabat sehat, jangan istilahnya sungkan-sungkan. Kalau silakan akses, kalau misalnya lelah, istirahat dulu. Monggo kalau ada keluhan kesehatan, istirahat di pos-pos yang sudah kami sebutkan tadi, terutama di pos Mospati, kami juga menyiapkan, kita integrasikan ada pelayanan akupresur dan juga jamu tradisional. Monggo nanti kalau pas posisi kurang enak badan, pas pemudik tidak puasa, bisa kami sediakan jamu juga dan akupresur di pos pelayanan Mospati. Itu yang pertama. Kedua, bahwa kami juga menyiapkan semua fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama, dalam hal ini puskesmas dan klinik, dan juga fasilitas kesehatan rujukan tindak lanjut, dalam hal ini semua rumah sakit, insya Allah siap menerima rujukan juga rumah sakit, dan bahkan seperti Rumah Sakit Saidiman, untuk sahabat sehat atau keluarganya yang kontrol rutin terkait untuk penyakit-penyakit kronis, jadwalnya sudah diatur. Jadi insya Allah tidak bersamaan ketika libur. Dan untuk semua ya fasilitas ini menyiapkan instalasi gawat darurat untuk rumah sakit dan unit gawat darurat untuk FKTP 24 jam. Jadi itu terkait dengan kesiapan untuk Fasyankesnya. Selain itu, kami juga di Kabupaten Magetan, kami siap siaga 24 jam dengan pelayanan kegawat daruratan medik bersama PSC 119 Kabupaten Magetan. Monggo jangan ragu-ragu kalau ada kegawat daruratan medis, misalnya tiba-tiba sesek, keringat dingin, atau jatuh, ya mudah-mudahan tidak, kita sehat selalu. Misal ada keluarga jatuh di kamar mandi tidak sadarkan diri,
ada kecelakaan lalu lintas atau mungkin keluhan-keluhan yang perlu respon cepat, monggo silakan telepon PSC 119. Mungkin gitu Bu Dian. Baik, baik. Baik Bu Retno, kita bisa uraikan satu-satu ya. Nggih. Bu Retno, sahabat sehat pastinya ingin tahu, dalam membentuk tim kesehatan ini, pihak mana saja yang terlibat di dalamnya? Ya, Nggih. mungkin bisa dijelaskan ya, pelayanan apa saja yang sudah disiapkan tadi. Nggih. Terima kasih sahabat sehat. Pos kita memang ada 6 pos, jadi kita melibatkan semua Fasyankes yang ada di Kabupaten Magetan ya. Jadi semua puskesmas yang kaitannya dengan pos PAM dan pos pelayanan tadi, semua klinik yang rawat inap dan rumah sakit RSIA dan rumah sakit swasta juga kami libatkan karena apa? Kami sangat terbatas Fasyankesnya dengan dan ini PAM kita terpanjang ya, ini 14 hari yang kita istilahnya gabung, kita kolaborasi, terintegrasi dengan sektoral lain itu ada 14 hari. Itu pun kami sip ya. Jadi karena sampai teman-teman nanti tidak sempat istirahat, jadi masuk istirahat, ngepam istirahat. Jadi karena keterbatasan Fasyankes di Kabupaten Magetan, kami melibatkan semua baik swasta maupun milik pemerintah, kecuali untuk Rumah Sakit Ifram dan Rumah Sakit Saidiman tidak kami libatkan karena siaga untuk kasus rujukan. Baik. Baik. Ini Bu Retno, untuk pos pelayanan kesehatan tadi ya, apakah hanya beroperasi di siang hari saja atau mungkin malam hari atau mungkin 24 jam gitu Bu Retno? 24 jam. Kami siap melayani pemudik. Jadi pos-pos ini misalnya ada keluhan sakit, silakan monggo istirahat di pos-pos yang tersedia tadi kami sebutkan. Jadi kami siap 24 jam. 24 jam. Termasuk kalau memang butuh rujukan nanti kita di bawah koordinasi PSC 119 siap. Siap 24 jam. Baik, luar biasa sekali ya. Pos kesehatan memberikan pelayanan 24 jam. Semoga semuanya sehat-sehat ya pemudik dan juga petugasnya tentunya. Nah, kemudian Bu Retno, selain pos pelayanan kesehatan di lokasi-lokasi tersebut, apakah puskesmas dan fasilitas kesehatan yang ada juga siap siaga dalam menghadapi arus mudik dan libur yang cukup panjang ini? Terima kasih pujian, kami memang dari kesehatan ya, istilahnya siap siaga menghadapi potensi-potensi termasuk potensi KLB karena posisi nggih ngumpul, biasanya kita makannya juga istilahnya di luar kontrol, potensi misalnya kejadian luar biasa keracunan makanan atau mungkin juga bencana alam maupun non alam dan krisis-krisis lain kita siap siaga. Jadi kita tingkatkan mitigasi untuk kesiapsiagaan terhadap terjadian krisis tadi. Dan insya Allah semua puskesmas ya kami UGD kami buka 24 jam dan siap merespon ya. Mudah-mudahan karena ini istilahnya sudah kita siapkan bersama, kita juga ada media promosi yang masif, mudah-mudahan juga masyarakat kooperatif dengan pola hidup sehatnya, mudiknya juga mudik sehat, mudik selamat, jadi insya Allah mudah-mudahan memang bisa terkendali, tidak terjadi kejadian apapun. Tapi kita dari Fasyankes siap, jadi buka 24 jam, termasuk yang swasta, klinik yang rawat inap juga tetap buka 24 jam, terus rumah sakit RSIA, rumah sakit umum, yang swasta juga, yang kita yang negeri pasti sudah siap, malah persiapannya lebih istilahnya lebih komprehensif. Jadi nanti untuk yang pasien tadi saya sampaikan, untuk pasien yang rutin, pasien kronis itu biasanya jadwal kontrolnya itu sudah pas kontrol kemarin sudah ditata tidak pas posisi libur. Gitu Bu Dian. Nah, semakin seru ya obrolan kita hari ini ya. Bu Retno, sahabat sehat tentunya juga ingin tahu ya. Tadi yang disediakan adalah untuk pemudik. Nah, bagaimana apakah kepada pengemudi ya, pengemudi bis misalkan ya, apakah juga ada program kesehatan yang dilaksanakan? Oh ya, ada. Jadi untuk pengemudi antar kabupaten dan antar provinsi,
bahwa dalam kita istilahnya menjamin bahwa pemudik ini dalam keadaan sehat dan bugar. Di tanggal 19 Maret kemarin leadingnya memang dari Polres nggih, kita juga dilibatkan ada pemeriksaan kesehatan, termasuk di sana pemeriksaan urin dari Dinas Kesehatan. Kemarin yang terlibat langsung adalah tim dari Lapesda. Terima kasih tim Lapesda, jadi yang selalu support untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi sudah pujian di tanggal 19 Maret kemarin kita sudah ikut tim ramcek ya. Sudah. Wah, ternyata memang pemerintah sudah menyiapkan melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya ya, arus mudik ini supaya masyarakat bisa tetap sehat ya. Lalu apakah Dinas Kesehatan juga perlu Retno untuk menyiapkan media-media edukasi kepada masyarakat seperti itu? Oh, iya, memang harus ya. Jadi apapun istilahnya effort kita sebesar apapun upaya kita, tentu penentunya adalah istilahnya masyarakat. Jadi yang lebih kita utamakan memang juga upaya promotif preventifnya ya. Upaya promotifnya bahwa kita getol ya. Mungkin sahabat sehat juga coba nanti ikuti ini apa obrolan kita juga terkait dengan tips mudik sehat ya. Itu gamblang ya, Bapak Kadinkes kami juga sudah menyampaikan. Selain itu juga di media-media PSC juga ada ya. Kami selalu itu karena gini Bapak Ibu, dan kami mengajak seluruh masyarakat bahwa sebenarnya penentu istilahnya nanti program mudik sehat dan selamat ini nanti berhasil atau tidak adalah panjenengan semua. Jadi panjenengan semua mohon dukungannya. Benar-benar monggo kita berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Benar-benar kita kendalikan ya. Kadang habis kita puasa nggih, keinginan-keinginan itu istilahnya beruah ya, kalau orang Jawa itu benar-benar harus kita kendalikan. Jadi keberhasilan ini ya adalah tergantung panjenengan semua. Jadi apalah kami tidak akan berarti tanpa dukungan panjenengan semua. Jadi pasti ada. Jadi di medsos, di puskesmas, medianya nggih banyak nggih. Di puskesmas, di Fasiankes itu sudah kami siapkan semua. Baik. Untuk PSC, Bu Retno, bagaimana masyarakat luas bisa mengakses pelayanannya untuk PSC ini ya, biar semua sahabat sehat juga tahu. Ya, sahabat sehat. Jadi PSC itu Public Safety Center 119 milik pemerintah Kabupaten Magetan. Jadi apa saja pelayanannya sahabat sehat? PSC memberikan pelayanan kegawat daruratan medis ya, kegawat daruratan medis. Monggo ya, misalnya ada ya yang mendadak sesek, keringat dingin, kesadaran menurun ya, mungkin nyeri dada kiri ya. Terus itu monggo langsung aja kontak. Jadi untuk kasus-kasus yang ada golden time, ada waktu-waktu yang memang harus kita kejar nanti biar tidak menimbulkan kecacatan dan komplikasi setelah istilahnya kondisi gawat darurat ini monggo jangan ragu-ragu. Silakan akses PSC 119 24 jam tidak berbayar, gratis. Jadi silakan akses, nanti kontaknya kami sampaikan. Jadi ini ada call centernya dan ada tim evakuasi langsung. Jadi nanti monggo satu tadi nggih kegawat daruratan, bisa kegawat daruratan jantung, bisa juga mungkin misalnya terkait dengan pembuluh darah otak, misalnya nggih jatuh tiba-tiba tidak sadarkan diri atau kesadaran menurun, mungkin ya untuk yang diabetes, hipoglikemi atau apa, monggo silakan kontak ini yang kegawat daruratan medis atau juga kegawat daruratan maternal neonatal. Misalnya keluarga kita lagi hamil, tiba-tiba tidak ada keluarga, misalnya kenceng-kenceng atau tiba-tiba perdarahan, belum waktunya melahirkan, monggo bisa kontak PSC 119. Ada kecelakaan, monggo itu juga istilahnya domain utama kami. Ada kecelakaan dimanapun,
monggo bisa telepon. Nanti kalau yang di Mako, yang di markas ini misalnya kita bisa aksesnya hanya di skup kota, nanti kami jejaringnya ada di seluruh Kabupaten Magetan. Kita kontak UGD Puskesmas yang akan memberikan merespon cepat dan memberikan pelayanan kepada panjenengan. Jadi kalau insya Allah kalau ditolong PSC Bapak Ibu, tentu panjenengan nanti telepon ya, telepon monggo bisa dicatat, mudah, sebenarnya mudah dihafal. Jadi untuk telepon lokal 0351 ya 89 itu kan memang teleponnya Magetan ya, 89 002 kali 119 ya, PSC 119. Saya ulangi ya Bapak Ibu, kalau pakai telepon rumah di 89 00119. Kalau nanti istilahnya dari HP kami adalah HP AS, kodenya 0852 ya Bapak Ibu, kita paham semua. Tetap 89, kosongnya 3 kali. 119. Belakangnya tetap 119. Bu Retno bisa enggak kami langsung telepon di 119? Mohon maaf kalau yang jenengan kontak 119 maka langsung di comment center nasional. Tetap nanti sambungkan ke sini. Itu malah jauh ya, jauh. Kenapa tidak bisa langsung ke Kabupaten Magetan? Itu karena terkait dengan kebutuhan anggaran yang besar untuk bisa langsung connect ke 119 Magetan. Jadi kita masih menggunakan telepon rumah dan telepon HP karena saya yakin ini juga mudah ya, accessible, jadi itu pakai itu. Ya, begitu telepon nanti akan dilakukan dari call center akan dilakukan penapisan, penyaringan. Kenapa kok ditanya macam-macam belibet? Tidak, ini Bapak Ibu, maksudnya adalah supaya dari awal itu teridentifikasi pasiennya seperti apa, jadi untuk kesiapan sarana prasarana dan alkesnya. Jadi akan ditanya misalnya kecelakaan, korbannya berapa orang, kalau lebih dari 1 orang biar bisa segera menghubungi bantuan yang lain ya. Terus misalnya kondisinya seperti apa ya, kondisinya seperti apa, ada perdarahan, ada misalnya tidak bisa digerakkan dan sebagainya seperti itu. Jadi setelah itu nanti tim langsung ya, ini penapisannya tidak lama nggih, sahabat sehat, langsung turun evakuasi dan kalau memang membutuhkan fasilitas rujukan dibawa ke fasilitas rujukan. Kalau tidak membutuhkan cukup selesai, enggak apa-apa, enggak masalah. Begitu pujian, mungkin mekanisme jadi bagaimana dengan pelayanan PSC 119. Kami sampaikan lagi untuk sahabat sehat, jadi pelayanan PSC 119 ready 24 jam dan free, gratis. Monggo ya. Wah, luar biasa sekali ya PSC 119 di Kabupaten Magetan. Baik sahabat sehat, jangan ragu untuk menghubungi PSC Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan di nomor 89000119 dan juga 0852 89000119. Maka petugas PSC dan jejaringnya akan segera memberikan bantuan dalam waktu yang sesegera mungkin. Baik Bu Retno, tidak terasa ya obrolan di Cangkruan Sahabat Sehat kali ini sudah cukup panjang ya. Sebagai penutup mungkin ada pesan penting yang ingin disampaikan bagi sahabat sehat dimanapun berada. Monggo. Sahabat sehat, hidup sehat itu adalah pilihan, kita yang menentukan ya. Kita juga ingin mudik berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Ini juga kita yang menentukan. Monggo ya benar-benar kita jaga kesehatan kita ya. Kita ikuti tips-tips sehat saat mudik dan juga kita taati rambu-rambu keselamatan agar kita bisa mudik dengan sehat dan selamat. Selamat berkumpul bersama keluarga, bahagia dan sehat selalu. Nah ya luar biasa. Baik sahabat sehat, demikian obrolan di Cangkruan Sahabat Sehat mengenai kesiapsiagaan mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri bersama dengan Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Kami sampaikan terima kasih banyak atas waktunya Ibu Retno. Sama-sama. Bu Dan Jihan. mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sama-sama juga. Baik sahabat sehat, selamat menikmati libur panjang bersama keluarga. Jangan lupa tetap stay tune bersama kami, karena Cangkruan Sahabat Sehat selalu mengajak masyarakat untuk tetap semangat, tetap sehat setiap saat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.